Cek, halo, cek, cek 1, 2, 3, dicoba. Cek 1, 2, dicoba. 1, 1, 1, 2, 1, 2. Jeda, delay-ne ada nggih. Dereng di anu. Pun dimatikan, Mbak. Suara nih, Mbak. Cek 1, 1, 2, 1, 2. Ada 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3 dicoba. Cek 1, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2 dicoba. Sudah bagus. Sudah nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa setia live kajian Ramadan dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat ranting Fatayat di lingkungan pimpinan anak cabang Fatayat Margoyoso, serta sahabat-sahabat pengurus pimpinan anak cabang Fatayat Margoyoso yang selalu dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membuka kembali kajian yang telah rutin kita laksanakan setiap tahun sekali, yaitu kajian Ramadan yang tentunya dilaksanakan pada setiap bulan Ramadan. Kajian Ramadan ini
diselenggarakan oleh pimpinan anak cabang Fatayat Margoyoso yang dalam hal ini dikoordinatori oleh bidang dakwah mengkaji kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan beliau Kiai Haji Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. Kajian kitab ini nantinya akan diampu oleh sahabat kita, sahabat terhormat kami Hajatuti Nurul Jannah di setiap hari Sabtu jam 10 pagi melalui live streaming fanpage PAC Fatayat Margoyoso. Sahabat-sahabat Fatayat yang dimuliakan oleh Allah, dalam Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah kita dapat menemukan ulasan padat terkait beberapa tema dan isu kunci dalam diskursus keaswajaan di negeri ini. Kitab ini disusun menggunakan sistematika yang sangat sederhana, terdiri dari 10 bab yang 9 babnya merupakan bahasan utama. Secara tematik, kitab ini membahas tentang 3 hal tema pokok, yaitu ziarah kubur, kemudian ibadah di bulan Ramadan, dan tawasul kepada Nabi serta aulia ulama. Sebagai informasi, nantinya kajian ini dimulai pada bab 6 sebagai lanjutan dari kajian di tahun sebelumnya. Maka dari itu, sahabat-sahabat, tanpa panjang lebar kami sampaikan selamat menyimak kajian ini. Semoga sahabat-sahabat semua bisa istiqomah hingga akhir pertemuan nanti. Tak lupa kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengasuh pesantren Maslakul Huda yang telah memberikan tempat serta fasilitas yang luar biasa sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Demikian pembukaan dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirnya billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Arlina Fitroh, Ketua
pimpinan anak cabang Fatayat NU Kecamatan Margoyoso yang kami hormati, segenap sahabat-sahabat Fatayat NU, baik yang sudah aktif sebagai pengurus maupun sebagai bagian dari keluarga besar Fatayat Nahdlatul Ulama Kecamatan Margoyoso. Alhamdulillah pada siang hari ini, pada bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini, kita bertemu kembali dalam kajian yang sudah secara rutin dilaksanakan oleh Fatayat NU Kecamatan Margoyoso ini. Tentu saja ini adalah sebuah kegiatan yang patut untuk diapresiasi dan menjadi sesuatu atau kegiatan yang bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga saja demikian, amin Allahumma amin. Dan semoga saja kita semua bisa istiqomah melanjutkan untuk mengkaji karya-karya ulama sehingga kita dalam berjamaah ini mendapatkan suntikan ilmu, memiliki kesempatan untuk bersilaturahim secara keilmuan maupun secara sosial. Sahabat-sahabat yang berbahagia, saya di sini melanjutkan dari kajian Ramadan sebelumnya yang telah disampaikan atau diampu oleh sahabat Umdah El Baroroh, dan oleh karena itu dalam mengkaji kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, pada pertemuan kali ini akan kita mulai dari halaman 53, yakni Al-Mithalu As-Sadisu. Sebelum kita melanjutkan, mari kita membacakan Fatihah dulu, hadroh dulu ya, tawasul dulu untuk tentu saja untuk semua guru kita, orang tua kita, muassis Nahdlatul Ulama, dan semua masyayikh yang telah membersamai kehidupan kita, menjadi bagian penting dari kehidupan kita sampai pada detik ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal malaikatil muqarrabin, khususan ila sultanil awliya Syekh Qadir Al-Jilani, wa khususan ila wali songo, wa khususan ila jami'il awliya fil Indonesia, wa khususan ila jami'il awliya fi tanah Jawi, wa thumma ila jami'i ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha bariha wa bahriha, khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhihim, khususan ila muassis Nahdlatul Ulama, wa khususan ila muassis Fatayat Nahdlatul Ulama, wa khususan ila Ki Hasim Asy'ari, Ki Wahab Hasbullah, wa khususan ila Ki Ali Maksum mu'allif hadzal kitab, wa dzurriyyatihim wa masyayikhihim wa talamidihim wa usulihim wa furu'ihim wa man ahabba ilaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, kitab ini adalah berjudul Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sebelum saya memulai untuk membacakan isinya, sedikit ingin saya ulas dari penulis kitab ini. Jadi kitab ini ketika masih menjadi risalah, catatan-catatan kecil, ini sebetulnya dimulai oleh Kiai Ali Maksum sebelum akhirnya diterbitkan, merupakan catatan-catatan kecil yang dibuat oleh Kiai Ali Maksum. Sampai kemudian pada suatu hari salah satu murid beliau, yakni Kiai Ahmad Subaki Masyhadi, matur kepada beliau ingin sekali menambahkan beberapa penjelasan dari catatan beliau itu, sehingga kemudian sebagai apresiasi dari apa yang dilakukan oleh murid beliau, oleh santri beliau ini, Kiai Ali Maksum kemudian memberikan izin kepada Kiai Subeki Masyhadi ini untuk menerbitkan kitab ini.
Nah, sebetulnya hal semacam ini itu tidak hanya pernah dilakukan oleh Kiai Ali Maksum. Sebagaimana juga yang kita ketahui bahwasannya kitab-kitab Kiai Hasyim Asy'ari pun mengalami hal demikian. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari menuliskan kitab-kitabnya sampai kemudian salah satu cucu beliau yakni Gus Isom Hadik itu melakukan melakukan proses editing begitu, sehingga kitab-kitab beliau yang awalnya tidak disusun dan diterbitkan secara rapi itu kemudian diterbitkan dan bahkan dijilid. Dalam satu kitab itu ada sampai 7 atau 10 kitab Kiai Hasyim Asy'ari yang diterbitkan dan dinamakan Irsyadus Syari. Beberapa waktu yang lalu kitab itu dikirimkan kepada seluruh pengurus NU di seluruh Indonesia, sehingga kemudian bisa dilanjutkan juga untuk dikaji oleh para nahdliyin di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Nah, berbahagia sekali bahwa hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, karena di dalam kitab ini Kiai Ali Maksum menjelaskan hujjah atau argumentasi mengenai kenapa kita mesti berahlussunnah wal jamaah. Kitab ini sebetulnya sangat sangat baik sekali untuk dipelajari, tidak hanya bagi kita kaum fatayat NU ya, mbak-mbak ya, mbak-mbak apa ibu-ibu ini ya, sahabat-sahabati begitu ya, sahabat fatayat, tetapi ini jika diteruskan kepada murid-murid panjenengan atau kepada anak-anak panjenengan, isinya ini sangat bagus karena ini bisa menjadi pegangan untuk kita semua. Baiklah, kita mulai di halaman 53. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mithalu sadisu, yakni pembahasan permisalan begitu ya, mengenai pembahasan yang keenam. Hal tajuzu ziyaratul quburi. Pada bab atau pembahasan yang keenam ini, Kiai Ali Maksum memulainya dengan pertanyaan, hal tajuzu ziyaratul quburi. Apakah ziarah kubur itu diperbolehkan menurut ulama? Nah, kemudian dari pertanyaan itu di sini dimulai dengan jawaban ya, ziyaratul quburi, ziarah kubur iku tujizuha madzahibul muslimina kulluha. Jadi menurut Kiai Ali Maksum, ziarah kubur itu diperbolehkan atau oleh seluruh madhab-madhab para ulama. Wa tashrahu lizairi adabaha. Bahkan para imam madhab tersebut ya, dan juga para pengikutnya itu memberikan penjelasan mengenai ziarah kubur sekaligus bagaimana adab atau tata krama atau etika dalam melaksanakan ziarah kubur. Tentu saja tema ini menjadi penting bagi kita kaum nahdliyin karena kegiatan ziarah kubur ini seringkali menjadi perdebatan, bahkan digunakan sebagai alat untuk menyerang kaum nahdliyin yang menganggap bahwa orang-orang nahdliyin yang suka ziarah kubur itu bagian dari orang-orang yang suka tahayul, orang-orang yang suka bid'ah. Karenanya hampir di setiap kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama NU tentang yang menuliskan tentang Nahdlatul Ulama, Aswaja An-Nahdiyah, nah itu pasti menyertakan penjelasan mengenai ziarah kubur. Ziyadatun, kemudian di sini ada sebuah tambahan penjelasan, bal hiya mandubatun lil itti'adi wa tadakkuril akhirati. Bahkan di sini dinyatakan bahwasanya ziarah kubur itu disunahkan apabila bertujuan untuk mengambil pelajaran, mengambil nasihat dan dijadikan wasilah begitu ya untuk mengingat-ingat perkara akhirat.
Karena kita tahu pada saat melakukan ziarah kubur, pasti kita akan merasa di hati kita bahwa kematian itu adalah salah satu tanda peringatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia bahwa tidak ada manusia dan tidak ada makhluk di bumi ini yang selamanya hidup. Jadi kematian itu adalah nasihat terbaik bagi manusia untuk selalu mengingat Tuhannya. Nah, ini makanya bahagia kemudian disunahkan terutama untuk tujuan liti'adi wa tadakkuril akhirah. Fatakunu, maka ziarah kubur itu bi ru'yatil quburi min ghairi ma'rifati sahibiha, maka ziarah kubur yang dilakukan walaupun tanpa mengetahui siapa yang diziarahi itu, au linahwi du'ai, atau ziarah kubur dengan maksud untuk berdoa, ini sama ya, disunahkan. Terutama itu tadi kalau niatnya untuk tadakkuril akhirah. Fatusannu likulli muslimin, maka disunahkan bagi setiap muslim, au litabarruki, atau orang-orang muslim yang memang berziarah kubur dengan maksud untuk tabarukan. Fatusannu, maka disunahkan lil ahlil khairi, maka disunahkan bagi orang muslim untuk melakukan ziarah kubur dengan niat tabarukan, terutama kepada ahli kubur, para orang-orang baik, orang-orang baik, para sholihin, para masyayikh, para ulama, para aulia. Nah, ini bagian dari li ahlil khair. Jadi kalau ditanya ahlil khair yang dimaksud di sini siapa? Yaitu tadi para aulia, para masyayikh, para ulama, itu bagian dari li ahlil khair. Li anna lahum fi barazikhihim tasarrufatin wa barakatin. Karena diyakini dengan menziarahi para ahlil khair, maka disitulah kemudian kita akan mendapatkan kebarokahan, mendapatkan berkah. Berkah itu apa? Berkah itu bertambah-tambahnya kebaikan. Saat kita awalnya hati kita itu terlena dengan kehidupan dunia, kemudian saat kita berziarah, hati kita menjadi ingat kepada Allah dengan kefanaan manusia ini, maka disitulah kemudian kita akan mendapatkan kebaikan baru dari perasaan yang muncul di hati kita karena berziarah tadi. Jadi di sini yang perlu di garis bawahi, ziarah di sini sebagai bagian dari wasilah, ya. Wasilah untuk itu tadi, untuk mendapatkan ridha Allah dengan cara liti'adi wa tadakkuril akhirah. La yuhsa kang ora kena dihitung apa madaduha au li adai haqqin ka sadiqin wa walidin. Dan boleh juga disunahkan juga melaksanakan ziarah kubur tadi ya, dengan niat untuk mencari keberkahan terhadap orang-orang sholih, para ahli khair. Dan juga disunahkan bagi orang-orang yang hendak menunaikan haknya sebagai anak kepada orang tuanya, atau orang tua kepada orang tuanya lagi. Ini yang dimaksud au li adai haqqin kasodiqin wa walidin. Seperti kita menziarahi kubur teman kita, menziarahi kubur guru kita, menziarahi kubur para sahabat kita. Rawa meriwayatkan sapa Al-Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kemudian argumen ini, tambahan penjelasan tadi, diperkuat dengan adanya satu hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dari Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Bagaimana hadisnya? Man zara qabara man zara qabra walidayhi au ahadihima fi kulli jum'atin ghafarallahu lahu wa kana barron biwalidayhi.
di sini dikatakan bahwasanya ya, barang siapa atau siapa saja yang melakukan ziarah kubur atau berziarah kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal atau salah satu di antaranya setiap hari Jumat, jadi diistiqomahkan setiap hari Jumat, maka dijanjikan di sini Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan akan diberikan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Nah, wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat juga dikatakan man zara qabra walidayhi, barang siapa melakukan ziarah kubur orang tuanya, kedua orang tuanya, au ahadihim, atau salah satu dari kedua orang tuanya, faqara'a indahu yasin, dan membaca surat Yasin di samping kuburnya, wal Qur'anil Hakim, Yasin wal Qur'anil Hakim, dan membaca surat Yasin wal Qur'anil Hakim, ghufira, maka dia akan di ngapura, ghufira lahu, maka dia akan di ngapura, dimaafkan, bi'adati dzalika ayatan au harfan, dengan sejumlah ayat-ayat dan huruf-huruf yang ada di dalam surat Yasin. Ini luar biasa. Nah, saya sendiri, kita bisa membaca ya hadis ini. Jadi pengambilan hadis ini sebagai penguat argumen dalam penjelasan mengenai ziarah kubur, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah. Ini sebenarnya bisa kita ambil beberapa hikmah. Hikmah yang pertama di sini adalah yang pertama, bahwa ziarah kubur itu disunahkan, ya, terutama untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal. Kemudian di sini ada kalimat wakana baron biwalidayhi, dan bagi kita yang ziarah kubur dijanjikan apa tadi? Ghafarallahu lahu, maka kita akan diampuni dosanya. Kemudian satu lagi dijanjikan di sini, bacaan kita, tahlil kita, ya, kalimat-kalimat thayyibah dan doa-doa kita di dalam saat berziarah kubur itu dijanjikan akan ngelabeti, memberikan kebaikan untuk mayit yang kita ziarahi. Nah, hadis yang pertama ini memberi hikmah seperti itu, karena ada kalimat wakana baron biwalidayhi, ada kebaikan yang bisa dilapeti apa ya, yang membekas ya. Nah, ini wakana baron biwalidayhi, ini adalah sebuah argumen yang sangat kuat untuk kita untuk menjawab banyaknya keraguan, bahkan dari kelompok-kelompok yang mempertanyakan apakah saat kita melakukan sedekah untuk orang yang telah wafat, diniatkan untuk beliau, apakah saat kita berdoa membacakan Fatihah untuk orang-orang yang telah wafat itu akan sampai. Ini kan perdebatan. Nah, di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Kiai Hasyim Asy'ari, ya, kitab lain selain ini, itu memberikan penjelasan dan menyuguhkan banyak sekali perdebatan-perdebatan itu. Nah, salah satunya kemudian perdebatan yang banyak dimunculkan adalah mengenai ziarah kubur ini. Dan pilihan Kiai Ali Maksum untuk menyertakan hadis ini sebagai penguat, begitu ya, sebagai landasan, sebagai rujukan argumentasi kebolehan ziarah kubur, dan bisanya sampai begitu pahalanya untuk orang yang kita ziarahi, ini adalah sesuatu yang sangat penting, dan ini bisa menjadi pegangan kita semua untuk tidak ragu-ragu. Karena apabila sudah ada dinyatakan wakana baron biwalidayhi, ini artinya kita orang-orang muslim, kaum nabiyin terutama, ini meyakini bahwasannya ajaran para ulama, Nahdlatul Ulama terutama, yang meyakini ziarah kubur itu bermanfaat bagi mayit maupun bagi kita, ini sudah tidak perlu diragukan lagi.
Nah, bahkan di sini ada tambahan riwayat yang menyatakan barang siapa yang membaca surat Yasin ya, pada saat berziarah, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala sebanyak huruf-huruf yang ada, sebanyak ayat-ayat yang ada di dalam surat Yasin itu sendiri. Makanya kita Fatayat NU rajin yasinan, rajin yasinan. Qala dawuh sapa asy-syekh rahimahullah. Syekh di sini yang dimaksud adalah Kyai Ali Maksum. Nah, pilihan kata qala syekh di sini ini memberikan gambaran kalau ini tulisan ini qala syekh ini ditulis sendiri oleh Kyai Ali Maksum, tentu Kyai Ali Maksum tidak akan menyebut dirinya sendiri syekh. Berarti kalau qala syekh ini adalah tambahan yang diberikan oleh Bapak atau Kyai Ahmad Subki Masyhudi ya, untuk menyempurnakan atau menambahkan beberapa penjelasan di dalam risalah yang sudah ditulis oleh Kyai Ali Maksum. Qala syekh, maka berkata siapa dawuh sapa Kyai Ali Maksum rahimahullah wahia utawi ziarah kubur iku sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ziarah kubur itu adalah sunnah Rasulullah. Faqad zara alaihi salam, maka Kanjeng Nabi itu betul-betul telah melakukan ziarah kubur binafsihi, dengan melakukannya sendiri, al-qubura, di beberapa kuburan, wa 'allama ashabahu kaifa yazurunal qubur fi'lan. Nah, selain melaksanakan ziarah kubur sendiri, beliau juga mengajarkan kepada sahabat tentang bagaimana tata cara ziarah kubur dengan memberikan contoh atau melaksanakannya. Jadi fi'lan ini berarti uswatun hasanah. Tidak hanya mengajarkan dan tidak hanya melakukan untuk diri sendiri, tapi beliau melakukan untuk diri sendiri dan memberi contoh melalui perilaku bagaimana tata cara berziarah kubur kepada para sahabat. Yaitu fi'lannya kapan? Fi hayatihi, dalam kehidupan Nabi ad-dunyawiyati ya, selama masa kehidupan beliau di dunia sallallahu alaihi wasallam. Amma ziyaratuhu, adapun bagaimana Nabi melakukan ziarah kubur, amma ziyaratuhu sallallahu alaihi wasallam lil quburi, adapun tata cara atau adapun pilihan Nabi begitu ya untuk melakukan ziarah kubur, iku fayadullu alaihi ma rawahu Malikun an Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itu ditunjukkan dengan perilaku Nabi atau perbuatan Nabi sebagaimana yang diriwayatkan dari Malik, di mana Imam Malik ini mendapatkan atau meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Jadi kita bisa melihat bagaimana atau bisa mengetahui bagaimana tata cara Kanjeng Nabi berziarah kubur itu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang beliau meriwayatkannya dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini memang luar biasa. Jadi sangat sayang sekali jika kita mengingat Sayyidah Aisyah hanya karena satu hal saja, misalkan beliau yang menikah di usia dini. Jadi sebaiknya memang bukan hanya itu saja yang dilihat dari sosok Sayyidah Aisyah. Nah, karena saya sendiri sering mengandaikan, iya Sayyidah Aisyah, beliau salah satu hikmahnya ya menjadi pendamping Nabi adalah karena dengan usianya yang masih muda dan kecerdasannya yang luar biasa itu, beliau memiliki banyak waktu untuk mencatat dan menyerap apa yang beliau lihat secara langsung dari Nabi, dan dari situlah kemudian ilmu itu sampai kepada kita hingga hari ini. Karena sejarah mencatat Sayyidah Aisyah ini salah satu sahabat ya, salah satu ummul mukminin ya, yang
meriwayatkan hadis cukup banyak. Bahkan ada yang menyatakan beliau masuk dalam 5 besar atau lebih tepatnya urutan keempat ya, perawi hadis. Nah, makanya kalau dilihat ininya kayaknya keder ya, kalau sing wani-wani menikah dini, lek ora koyok Sayyidah Aisyah ya. Nah, ini karena kecerdasannya ini kemudian membuat kita hingga hari ini. Nah, beliau Sayyidah Aisyah, kok Imam Malik meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Ini artinya keilmuan Sayyidah Aisyah itu juga diakui oleh para sahabat. Para sahabat Sayyidah Aisyah ini tidak hanya berguru kepada Nabi, tetapi beliau juga mengajarkan untuk para sahabat. Beliau juga menjadi guru bagi para sahabat. Nah, ini ini bisa dilihat urutannya, bagaimana sanad keilmuannya ya. Sampai pada melihat langsung Sayyidah Aisyah kepada Nabi, kemudian ini diriwayatkan oleh Imam Malik hingga kemudian dituliskan oleh Kiai Ali Maksum dan kita baca hari ini. Annahu sa'tamene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku akhbaraha, mengabarkan, Kanjeng Nabi mengabarkan kepada Sayyidah Aisyah, anna Jibril ja'ahu, bahwa sesungguhnya malaikat Jibril itu datang kepada Nabi. Faqala lahu, maka malaikat Jibril ini dawuh kepada Nabi, inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi, bahwa sesungguhnya Rabbmu ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada engkau untuk melakukan ziarah atau datang ke ahlul baqi. Ini sebagaimana kita ketahui, Baqi ini adalah salah satu tempat ya, makam bagi para sahabat. Jadi ada Baqi, ada Ma'la ya. Baqi itu ada di Madinah, kemudian Ma'la itu ada di Makkah ya. Jadi banyak sekali juga ulama-ulama Indonesia itu yang wafat di kota suci tersebut. Nah, ini biasanya dimakamkannya kalau tidak di Baqi dan Ma'la. Maka ketika malaikat Jibril ngendiko semacam ini bahwa engkau diperintahkan untuk datang ke ahlul Baqi, ini artinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk melakukan ziarah kubur. Fatastaghfira lahum, maka mintakanlah maaf gitu ya, maka beristighfarlah untuk mereka, begitulah terjemahan bebasnya. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam ja'al baqi'a faqala, maka beliau melaksanakan, Kanjeng Nabi itu melaksanakan untuk datang berziarah ke Baqi. Kemudian Kanjeng Nabi berdoa saat di Baqi ini. Faqala, maka berdoa siapa Nabi. Wa aqalal qiyama, berdoanya ini sambil berdiri dalam waktu yang lama. Tsumma rafa'a yadayhi thalatha marratin. Kemudian beliau mengangkat tangannya sampai 3 kali. Wa annaha radhiyallahu anha, dan Sayyidah Aisyah qalat lahu, kemudian bertanya kepada Nabi. Nah, pada saat itu ketika Nabi bercerita mengenai kedatangan malaikat Jibril dan beliau melaksanakan perintahnya untuk ke Baqi waktu itu, kemudian Nabi bercerita, dari ceritanya itu Sayyidah Aisyah kemudian melanjutkan pertanyaan. Kemudian nopo Nabi sing panjenengan wow pada saat melaksanakan ziarah kubur, kaifa aqulu lahum. Nah, maka bagaimana doa yang engkau ucapkan wahai Nabi? Faqala, maka Nabi dawuh, quli, aku mengucapkan atau aku berdoa, assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa yarhamullahul mustaqdimina minkum wal mustakhirina wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Jadi beliau berucap salam, assalamualaikum wahai ahli ya, wahai pemilik ya,
rumah atau panggonane kaum muslimin dan mukminin. Dan semoga Allah memberikan welas asihnya kepada engkau yang telah lebih dahulu dan nantinya para yang menempati tempat ini yang akhir nanti. Jadi baik yang sudah ataupun yang bakal itu ya. Itu semoga saja diberi rahmat oleh Allah. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan insyaallah apabila Allah berkehendak nantinya aku akan atau kami akan bersama kalian semua. Okay? Nah, ini doa yang diucapkan oleh Nabi. Nah, ini bisa kita tiru. Kok dawa banget? Nggih, sing dieling wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nggih, lek di makam Mbah Mutamakin itu kayaknya sudah ada nggih, sudah ada di atas itu. Nah, itu bisa dibaca. Bal ruya balik dan riwayataken an Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu. Nah, dari Sayyidatina Aisyah. Itu beliau meriwayatkan lagi anna ziyaratal baqi'i kanat 'adatan lin-nabi. Bahkan Sayyidah Aisyah menyatakan bahwasanya ziarah ke Baqi' itu sudah menjadi kebiasaan Nabi. Wahada utawi ini tadi ya, kalimat tersebut iku lafduha kalimat Aisyah, karena yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku kullama kanat lailatuha min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hal ini dinyatakan oleh Sayyidah Aisyah karena Sayyidah Aisyah menyaksikan sendiri beberapa kali pada saat malam-malam ketika tiba gilirannya Sayyidah Aisyah, kan karena Nabi istrinya banyak. Nanti ada ini kanat lailatuha. Nah, ini maksudnya pada saat dapat giliran Kanjeng Nabi di dalamnya Sayyidah Aisyah, beliau melihat Kanjeng Nabi itu yakhruju akhiral laili ilal baqi'i. Di akhir malam begitu Kanjeng Nabi ini datang ziarah ke makam Baqi'. Fayaqulu mongko ngucap sapa Nabi, mongko dawuh sapa Nabi, assalamualaikum. Assalamu utai keselamatan iku alaikum, muga tetep ing atase sira kabeh wahai ahli Baqi'. Daro qaumin, ya rupane panggonane kaum mukminina yang mukmin. Wa atakum lan teka sapa ingsun ing sira kabeh di waktu tu'aduna padha bali sapa sira kabeh ghadan ing dalem waktu sesuk. Muahhaluna kang padha tetemu kabeh. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan insyaallah jika Allah ya ngersakaken maka kita semua akan bertemu nantinya. Allahumma ighfir. Nah, ini kemudian ada tambahannya doanya, Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad. Semoga Allah memberikan pengampunan kepada para ahlu Baqi' al-gharqad. Wa amma ziyaratul mu'minina, dan sesungguhnya ziarah ke makam mukminin, orang-orang mukmin, lil quburi, ya, di kuburan, fi ahdihi, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ta'limuhu, dan Nabi itu mengajarkan lahum kepada sahabat, kaifa yazuruna, bagaimana tata cara berziarah kubur. Fasma syai'an bima yadullu ala dzalik, maka para sahabat itu mendengarkan ya segala sesuatu yang ditunjukkan kepada mereka oleh Kanjeng Nabi. Sampai jam berapa? Sabat napa? Sabat pisan. Nggih. Rawang riwayataken hu ing hadis sapa Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Ini bisa Turmudi, bisa Tirmidzi, bisa Tarmidzi ya. Di dalam kitab At-Tibyan ini dijelaskan adanya 3 wajah
dalam membaca namanya. At-Tirmidzi bisa, At-Tirmidzi bisa, At-Turmudi bisa. Maka kalau ada orang namanya Turmudi, Tirmidzi atau Tarmidzi, mboten usah disalahne kabeh ono carane maos nggih. Wa dhahabalan berpendapat sapa al-aktsarunya, banyak dari ulama, ilal jawazi kepada atau tentang kebolehan berziarah. Idza aminatil fitnatu, apabila aman dari fitnah. Wastadalu lan ngalap dalil dan mengambil dalil sopo aktsarun ya. Jadi para ulama, kebanyakan ulama itu mengambil dalil mengenai kebolehan ziarah kubur terutama apabila sudah jelas-jelas jauh dari fitnah. Itu dari mana? Bima, dengan hadis rawahu Muslimun yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah. Jadi tadi Abi Hurairah dan juga ini Imam Muslim itu sama-sama mengambilnya dari Sayyidah Aisyah. Qala dawu sapa Sayyidah Aisyah, kaifa aqulu ya Rasulullah idza zurtul qubur. Bagaimana doa yang engkau ucapkan wahai Rasulullah ketika engkau berziarah kubur? Qala dawu sapa Nabi, uli, maka aku berdoa, assalamualaikum ahla diyaril mu'minin. Assalamualaikum ahla diyaril mu'minin. Semoga keselamatan ditujukan kepada engkau semua wahai ahli orang-orang muslim. Al hadis wa bima akhrajahul Bukhari, dan dengan hadis tersebut akhrajahu mengecualikan atau mengeluarkan ingma sapa al Bukhari bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bimra'ate. Ini kemudian gini. Jadi dalam penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa ziarah kubur itu diperbolehkan asal jauh dari fitnah. Nah, tetapi pemaknaan fitnah itu sendiri seperti apa? Ini kan kemudian menjadi perdebatan. Nah, karenanya untuk memberi gambaran seperti apa yang dimaksud fitnah itu, maka di sini Kiai Ali Maksum menampilkan atau menyuguhkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari begitu, yang menjelaskan tentang bagaimana ya. Karena gini, fitnah itu kan seringkali ditujukan untuk orang-orang perempuan. Nah, apakah ketika ada lafadz idza aminatil fitnatu itu sama dengan asal tidak dilakukan oleh perempuan? Nah, tapi ternyata di sini Al-Bukhari memberikan riwayat hadis yang justru menunjukkan bagaimana ketika Kanjeng Nabi bertemu dengan seorang perempuan yang sedang menziarahi makam seorang bayi anaknya, sobi. Jadi marro bimra'atin tabki 'inda qabri sobiyin laha. Jadi sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad itu pada suatu hari lewat di suatu komplek pemakaman. Kemudian di situ beliau bertemu dengan seorang perempuan yang dia sedang menangis di sisi kuburan putranya, anaknya. Faqala, kemudian Nabi dawuh. Iki terus kemudian orang diusir, wes nangis saya wes kono mulai. Ngere fitnah ya, enggak seperti itu, oke. Okay? Faqala, mengetahui yang seperti itu, Nabi dawuh, ittaqillaha wasbir. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Jadi Nabi tidak kemudian mengusir orang tersebut, tetapi justru Nabi ini mendamaikan hatinya. Nabi ini memberikan dinasehati, tapi nasihatnya ini ngademno ati, istilahnya seperti itu. Jadi nangisnya tidak dicegah, orangnya juga tidak disuruh pulang karena khawatir fitnah, tidak. Tetapi Nabi memberi nasihat, bersabarlah, ya.
dan bertakwalah kepada Allah. Karena di dalam makna bertakwa dan bersabar itu kita bisa memperoleh suatu pemahaman bahwasanya tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tanpa kehendak Allah. Demikian juga kehilangannya seorang ibu ini, ya, seorang ibu yang diceritakan dalam hadis ini atas wafatnya putranya. Ini adalah bagian dari qada qadar Allah. Maka Nabi ngendika ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dan bersabarlah. Walam yungkir, lan tidak mengingkari sapa Nabi alaiha ing atase mar'ah az-ziyarata ing ziaroi. Jadi Nabi tidak mengingkari atau menyuruh orang tersebut pulang, begitu tidak. Wabima lan kelawan hadis rawahu yang meriwayatkan yang hadis sapa al-Hakim anna Fatimah, sesungguhnya Sayyidah Fatimah kanat tazuru qabra ammiha Hamzah kulla jum'atin. Jadi Sayyidah Fatimah itu seorang perempuan, dan di sini dikatakan bahwasanya beliau setiap Jumat itu berziarah kepada ke makam pamannya, yakni Sayyid Hamzah. Ini berarti perempuan tidak masalah. Jadi lafaz idza aminatil fitnah ini tidak ai al-mar'ah, bukan seperti itu. Nah. Wa bi hadithi Abdullah bin Abi Mulaikah anna Aisyata aqbalat dzata yaumin ilal maqabiri faqultu laha ya ummul mukminin min aina aqbalti. Nah, kemudian diceritakan juga bahwasannya Aisyah pada suatu hari itu terlihat baru saja datang dari berziarah kubur. Kemudian di sini ditanya, sahabat itu bertanya, wahai Aisyah, kamu datang dari mana? Engkau datang dari mana? Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, faqalat min qabri akhi Abdurrahman. Sayyidah Aisyah habis berziarah dari makam saudaranya, yakni Abdurrahman. Faqultu laha alaisa kana yanha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziyaratil kubur. Loh, bukannya Kanjeng Nabi itu melarang ziarah kubur, kok iki malah teko ziarah kubur. Nah, ini mosok gak entuk bojone, sing lanang gak ngintuki, sing wedok malah nglakoni. Masa seperti itu? Ini batine sahabat. Tapi kemudian dijawab oleh Sayyidah Aisyah, qalat na'am. Betul bahwasanya Kanjeng Nabi pernah melarang ziarah kubur. Karena naha an ziyaratil kubur summa amara bi ziyaratiha. Tetapi kemudian setelah itu justru memberi perintah untuk melaksanakan ziarah kubur. Jadi di sini menggambarkan perdebatan hari ini mengenai kebolehan ziarah kubur atau tidak, ini diduga dari bagaimana para ulama yang berbeda pendapat ini dalam menelusuri dan memahami hadis-hadis yang ada. Ketika pembacaan sampai pada hadis yang melarang saja, maka pemahamannya adalah ziarah kubur dilarang. Tetapi kalau pemahamannya dilanjutkan pada periode selanjutnya, ketika Nabi kemudian yang awalnya melarang kemudian membolehkan, bahkan memerintahkan, maka di sini terjadi pendapat para ulama yang menyatakan kebolehan ziarah kubur. Wa minhum, dan di dalam masalah ini yu'lamul jawabu an Abi Hurairah wa yujabu anhu aidan bi annahu mahmulun ala ziyarati. Maka dari sini, dari penjelasan Sayyidah Aisyah ini, maka kita semua sudah memperoleh sebuah jawaban dari jawaban dari pertanyaan Abu Hurairah, yang dari jawaban itu berarti telah mencakup juga
penjelasan mengenai ziarah dan yang terkait dengan kekhawatiran mendekatkan dengan fitnah. Ini saya baca kelanjutannya ya. Wa min huna ya'lamul jawabu an Abi Hurairah wa yujabu anhu aidan bi annahu kalawan sak temene hadis yang menjelaskan tentang ziarah kubur iku mahmulun mencakup ala ziyarati ing atase penjelasan tentang ziarah allati taqtarinu yang berdekatan biha dengan allati apa fitnatun au muharramun atau sesuatu yang diharamkan kanadbi kaya wanahbihi kanadbi kaya meratap dan sejenisnya. Jadi kekhawatiran bahwa ketika perempuan itu diperbolehkan ziarah kubur, kemudian dia akan menangis meratap-ratap sehingga menimbulkan fitnah. Sehingga kemudian ziarah kubur itu diharamkan bagi perempuan. Jika ada yang berpendapat demikian, maka pendapat itu sesungguhnya telah bisa dijawab ya dengan pernyataan bahwasanya baik Sayyidah Fatimah maupun Sayyidah Aisyah juga melaksanakan ziarah kubur dengan tanpa kekhawatiran terhadap fitnah yang muncul. Jadi hadis itu sudah memberikan jawaban terhadap persoalan kekhawatiran fitnah yang ditimbulkan oleh perempuan yang berziarah kubur. Wa bihamlihi dan mencakup juga hadis tersebut alal mukthirati ing atase sikap berlebihan minaz ziyarati dari ziarah kubur. 5 terhadap perkara taqtadihi yang menyertai apa asyghati segot yang dipilih begitu di dalam lafaz zawarati, bukan hanya ziarah tapi zawarat, iku minal mubalaghati merupakan segot mubalaghah wala'alla sababa dan menawa begitu ya sebabnya iku ma yufdi perkara yang lewat apa dzalika min tadyi'i haqqi zauji karena berlebihannya dalam ziarah kubur itu menyebabkan seseorang itu menyia-nyiakan haknya seorang suami wa tabarruji dan berlebih-lebihan dalam berhias. Jadi di sini kemudian hadis tersebut ya mencakup pula pernyataan bahwasannya ziarah kubur itu tidak dilarang dan ziarah kubur bagi perempuan tidak berarti menyebabkan fitnah. Tetapi justru fitnah yang dimaksudkan di sini adalah apabila seseorang itu berlebih-lebihan dalam berziarah kubur. Berlebih-lebihan dalam apa maksudnya? Baik dari segi waktunya, karena wis ora eling wulane, ora eling jame, ora eling waktune ziarah kubur terus sampai akhirnya karena tindakan berlebih-lebihan tersebut menjadikan dia menyia-nyiakan hak suami atau istrinya. Nah, ini yang dimaksud fitnah juga justru ini. Wa tabarruji wa ma yamsha'u anhu minasyihi atau berhias dan perkara-perkara yang timbul karena berhias itu minasyihi yang kemudian menghasilkan keributan wa nahwi dzalika. Fa idza umina maka apabila aman apa ziyarah dzalika dari tadyi'i haqqi zauj wa tabarruji wa ma yansha'u anhu minasyah, maka di sini dijelaskan fala ba'sa maka tidak ada dosa iku maujud min ziyaratihinna dari ziarah kuburnya seorang perempuan. Lihtiyajihinna karena kebutuhan perempuan untuk melakukan ziarah kubur ila tadzakkuril mauti untuk mengingat-ingat kematian iku karijali sebagaimana kebutuhan seorang laki-laki. Ya. Nah,
Itu tadi fitnah, yang dimaksud fitnah di sini adalah ketika seorang melakukan ziarah kubur secara berlebihan sehingga bisa meninggalkan ya kewajibannya, sehingga mengurangi hak dari keluarganya. Atau seseorang yang kemudian saat melakukan ziarah kubur itu berdandan, aduh harapnya ziarah apa wali songo, ziarah pirang dino 5 dino nggo klambine rolas. Nggih, pomo gitu. Lah nyapa Mbak kok rolas? Lah engko lek foto ben gonta-ganti jilbabe. Pomo. Niki jenenge napa? Berlebih-lebihan. Nah, ini yang fitnah yang seperti ini. Mangkulan dan nukil bikhtisoren kelawan ringkasan, wa tasarrufin lan penjabaran an Ghauthil Ibadi, dari kitab Ghauthil Ibad, li Mustafa Al-Hamami, dari kitabnya Al-Hamami, wa Fatawi Syekh Hasaini, dan dari kitab Fatawa Asy-Syaikh Hasaini, yakni Muhammad Makhluf. Jadi ini tadi dinukil penjelasannya dari kitab ya, ikhtisornya, ringkasan kitab dan penjelasan kitab Ghauthil Ibadi li Mustafa Al-Hamami wa Fatawa Syekh Hasanaini Muhammad Makhluf. Nah, ini kita sudah sampai di halaman 660. Monggo. Barangkali bisa kita cukupkan dulu untuk pembacaannya. Nah, tetapi tadi dari PAC, dari pengurus mengharapkan mungkin ada sedikit tanya jawab apabila ada yang hendak ditanyakan, terutama terkait dengan bab ini. Nah, meskipun bab ini belum selesai ya, kita masih ada 4 halaman lagi sampai kemudian kita nanti menyelesaikan bab ya, atau penjelasan pembahasan tentang kebolehan melaksanakan ziarah kubur. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Oke. Baik, demikian dari saya, semoga saja bermanfaat dan semoga saja ini menjadi cara kita untuk semakin menguatkan ya keaswajaan kita, aswajah an-nahdiyah kita. Jadi kita mempelajari atau kita mengaji kitab dari Kiai Ali Maksum. Ini kebetulan saya juga punya buku biografinya, biografi Kiai Ali Maksum yang ditulis oleh salah satu santri ya, Krapya, yang juga saat ini menjadi doktor dalam ahli sejarah begitu. Nah, ini tentang Kiai Ali Maksum. Beliau Rois Am PBNU tahun 80 sampai 40 menggantikan Kiai Bisri Sansuri. Jadi urutannya Rois Akbar Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian digantikan oleh Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Wahab Hasbullah digantikan oleh Kiai Bisri Sansuri. Kiai Bisri Sansuri beberapa tahun dalam periode tersebut begitu, baru 1 tahun. Nah, itu kemudian wafat di periode kedua atau ketiganya, itu kemudian wafat di tahun 80. Nah, itu separuhnya 4 tahun ya. Untuk menyelesaikannya itu digantikan oleh Kiai Ali Maksum. Ini sebagaimana Kiai Sahal ya, saat muktamar di Makassar terpilih ketiga kalinya, kemudian masih ada jangka waktu 1 tahun sampai muktamar berikutnya, beliau wafat, kemudian digantikan oleh Kiai Bisri Mustafa Bisri. Jadi ini salah satu ulama kita semua. Baik, demikian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.